Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua itu terserang penyakit aneh, sebagian tubuhnya lumpuh. Ia bermunajat kepada Ilahi sambil mengucurkan air mata, memohon untuk kesembuhan. Tak lupa ia ciptakan sejumlah syair pujian untuk Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud memohon syafaat. Malam itu, rasa kantuknya tak dapat ditahan lagi. Hanya rasa kantuk inilah yang menghalangi bibirnya untuk meneruskan membaca syair cinta untuk Rasulullah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut, orang tua itu sempat berdialog dengan Rasulullah. Ia membacakan syair-syair pujian untuk Rasulullah. Namun sampai pada bait ke-51, "Fama balagul ilmi fihi annahu basyarum." Ia tidak sanggup lagi meneruskan. Namun, Rasulullah menyuruhnya untuk meneruskan, "Wa annahu khairu khalqillahi kullimihi." Namun Rasulullah memberikan jubah kepada orang tua itu. Nabi pun mengusap bagian tubuh yang mengalami kelumpuhan. Ketika esok paginya, orang tua itu terbangun. Tiba-tiba ia bisa berjalan dan pulih seperti sedia kala. Dengan ceria, ia berjalan-jalan di pasar sambil membacakan syair-syair pujian untuk Rasulullah. Orang tua itu bernama Imam Busiri, yang lahir pada tahun 1212, sekitar 800 tahun yang lalu. Syair-syair pujian yang diciptakan oleh Imam Busiri kemudian dikenal dengan nama Qasidah Burdah. Inilah puisi cinta untuk Rasulullah yang sangat terkenal di dunia Islam dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa: Persia, India, Pakistan, Turki, Urdu, Punjabi, Swahili, Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia. Dalam bulan Rabiul Awal ini, dapat dipastikan umat Islam dari berbagai penjuru dunia akan membaca Qasidah Burdah ini sebagai ekspresi rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qasidah Burdah terdiri dari 162 sajak dan ditulis setelah Imam Busiri menunaikan ibadah haji di Mekah. Dari 162 bait tersebut, 10 bait tentang cinta, 16 bait tentang hawa nafsu, 30 bait tentang pujian terhadap Rasulullah, 19 bait terhadap kelahiran Rasulullah, 10 bait tentang pujian terhadap Al-Quran, 3 bait tentang Isra Mi'raj, 22 bait tentang jihad, 14 bait tentang istighfar, dan selebihnya 38 bait tentang tawassal dan munajat. Dengan memaparkan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara puitis, Imam Busiri bukan saja menanamkan kecintaan umat Islam kepada Rasulullah, tetapi juga mengajarkan sastra, sejarah Islam, dan nilai-nilai moral kepada kaum muslimin. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika Qasidah Burdah senantiasa dibacakan di pesantren-pesantren salaf. Dalam khasana sufi, jubah merupakan simbol yang sangat penting. Sejarah jubah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menarik untuk diketahui. Pada mulanya, burdah atau jubah atau mantel milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada Ka'ab bin Suhair bin Abi Salma, seorang penyair terkenal, penyair dua zaman, yaitu zaman jahiliyah dan Islam. Ka'ab yang semula kafir kemudian bertobat dan mengubah syair pujian untuk Rasulullah. Berdasarkan ungkapan pertama dari bait pertama, syair itu dikenal dalam literatur sastra sebagai syair Banat Su'ad. Ka'ab memperoleh sambutan penghormatan dari Rasulullah. Begitu besarnya rasa hormat yang diberikan kepada Ka'ab, sampai-sampai Rasulullah melepaskan jubahnya dan memberikannya kepada Ka'ab sebagai simbol bahwa dosa-dosa Ka'ab telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun kemudian, jubah yang telah menjadi milik keluarga Ka'ab tersebut akhirnya dibeli oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan seharga 20.000 dirham, dan kemudian dibeli lagi oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah dengan harga 40.000 dirham. Khalifah Burdah itu hanya dipakai setiap salat Id dan diteruskan secara turun-temurun. Melalui jubah Rasulullah tersebut, Ka'ab pun diampuni dosa-dosanya dan Imam Busiri disembuhkan dari segala penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab.